Halo, hai, dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di mata kuliah sejarah lokal. Kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai Tarumanegara atau Kutai Kartanegara, di mana kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur yang sekarang itu dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sebagai ibu kota baru dari Indonesia. Ketika kita berbicara tentang Kerajaan Kutai, maka kita akan berbicara tentang Raja Kudungga, di mana Kudungga ini bisa dikatakan sebagai orang asli Nusantara atau leluhur Nusantara, di mana kemudian Maharaja Kudungga atau anak-anak keturunan dari Maharaja Kudungga sudah mendapatkan pengaruh dari kerajaan Hindu yang berasal dari Hindia. Hal ini dibuktikan dengan nama-nama anaknya yang berakhiran Warman, di mana Warman ini identik sekali dengan nama-nama yang berasal dari India. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan ini, kalian bisa simak penjelasan Pak Septa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Septa. Kita simak penjelasannya setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Kerajaan Kutai Kartanegara pada zaman kuno. Halo, saya Septa Rahadian. Teman-teman dapat menemui saya di https://campsite.bio/sapta_rahadian. Kerajaan Kutai kuno didirikan oleh orang asli Nusantara. Penggantinya disebut Sang Anshuman atau Dewa Matahari. Cerita dalam salah satu prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman, ribuan tahun lalu hiduplah Maharaja Kudungga. Ia raja yang mulia. Putranya termasyur, Sang Aswawarman namanya. Ia seperti Sang Anshuman, Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai 3 putra, seperti 3 api yang suci. Yang terkemuka ialah Sang Mulawarman. Ia raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri emas yang amat banyak. Sebagai peringatan selamatan itu, Tugu Batu didirikan oleh para Brahmana. Kisah itu menarasikan kehidupan di pedalaman Kalimantan Timur ribuan tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa kerajaan bercorak India telah berdiri di Kalimantan Timur pada abad ke-5. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, belum ada informasi soal nama kerajaan di Kalimantan Timur itu. Dalam kajian lebih lanjut, kerajaan di Kalimantan Timur kemudian dinamakan Kutai kuno karena memang peninggalannya ditemukan di wilayah Kutai. Namun, banyak sumber yang menyebutnya dengan istilah Kutai Martadipura. Menurut George Codes dalam buku Asia Tenggara Masa Hindu Buddha, 7 prasasti dibuat ketika Mulawarman berkuasa. Dalam prasasti itu, dia disebut cucu Kudungga. Namanya barangkali berasal dari nama Tamil atau Austronesia, tetapi pasti bukan Sanskerta. Menurut arkeolog dari Universitas Indonesia, dalam Bapak Agus Aris Munandar dalam buku Kaladesa, Kudungga memang bukan pendatang dari India, melainkan dari wilayah lain di Nusantara yang kemudian datang ke wilayah Kutai kuno. Nama diri yang agak mirip dengan Kudungga adalah Kadungga, sebagai nama diri seorang Bugis. Masih menurut Bapak Agus Aris Munandar, mungkin kakek Mulawarman memang orang Nusantara asli yang belum sepenuhnya menerima agama India. Barulah pada masa penggantinya, budaya India diterima dengan baik. Misalnya, nama anak dan cucu Kudungga
yaitu Aswawarman dan Mulawarman. Sama-sama berakhiran Warman, nama yang sering dipakai raja-raja di India. Semua prasasti yang ada lebih sering membicarakan ritual agama Raja Mulawarman, sehingga sulit mengungkapkan kehidupan masyarakat yang tinggal di kerajaan kuno itu. 7 prasasti Yupa yang ditemukan tak ada yang benar-benar membicarakan masyarakatnya. Prasasti menyebut Aswawarman sebagai pendiri dinasti. Dia memulai kerajaan dengan pola pemerintahan di India. Selain memakai nama Warman, prasasti-prasasti Mulawarman juga mempergunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Ini menunjukkan masyarakatnya sudah hidup dalam suasana peradaban India. Pasalnya, Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari, melainkan bahasa resmi keagamaan. Dengan demikian, telah ada golongan masyarakat yang menguasai bahasa ini, yaitu kaum Brahmana. Menurut Suwardono, dalam buku Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha, kaum Brahmana merupakan golongan tersendiri di dalam masyarakat Kutai kuno. Golongan ini diberitakan dalam salah satu prasasti bahwa Raja Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dalam prasasti lain, dia mengadakan kenduri emas yang sangat banyak. Hampir semua prasasti menjelaskan golongan Brahmana yang mendirikan Yupa sebagai peringatan kebaikan budi sang raja. Masih menurut Bapak Suwardono, golongan berikutnya adalah kaum kesatria. Mereka terdiri dari kerabat Mulawarman. Golongan ini mungkin masih terbatas pada keluarga raja. Dan kemudian ada golongan Waisya yang diduga merupakan golongan pedagang. Penyembah dewa matahari. Berdasarkan 2 prasasti Mulawarman, dapat diketahui bahwa di Kutai kuno ada tempat suci bernama Waprakeswara. Menurut Suwardono, dalam sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha, Waprakeswara berasal dari kata wapra atau pagar yang maksudnya tempat berpagar atau mungkin semacam punden desa. Menurut Purbacoroko, dalam kepustakaan Jawa, Waprakeswara sebagai nama lain dari Agastya, yaitu resi utama murid Siwa. Berdasarkan pengertian itu, Bapak Suwardono berpendapat kemungkinan Mulawarman sudah menganut agama Siwa. Menurut Agus, kala itu pemujaan terhadap Trimurti belum muncul. Masyarakat Kutai kuno secara khusus memuliakan Dewa Surya dengan segala aspeknya. Prasasti menyebut Aswawarman, ayah Mulawarman, sebagai Sang Ansuman atau Dewa Matahari. Kedudukan Dewa Matahari memang sangat penting. Tak heran jika Aswawarman dalam prasasti juga diidentifikasikan sebagai pendiri dinasti. Dalam mitologi Surya atau matahari dianggap menurunkan Manu atau manusia pertama. Adapun manusia pada umumnya yang dimaksud adalah masyarakat di kerajaan Kutai. Dengan begitu, Surya merupakan permulaan seluruh alam semesta. Tak heran bila putranya yang terutama dinamakan Mulawarman atau dari kata mula, permulaan. Konsepnya, Mulawarman mengaitkan dirinya dengan Dewa Surya, salah satu dewa terpenting dari religi Weda kuno. Makin jelas lagi ketika ayah Mulawarman juga mengambil unsur nama Aswa atau kuda. Sedangkan kuda itu binatang, hewan kendaraan bagi Dewa Matahari. Siwa Mahadewa. Mungkin pada masa selanjutnya baru berkembang ritus pemujaan Hindu Siwa yang mengutamakan konsep Trimurti.
dengan dewa utama Siwa Mahadewa. Perkembangan Hindu Siwa sangat mungkin terjadi setelah periode Mulawarman. Pasalnya, agama itu baru dianut di Jawa pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian menjawab pertanyaan dari Babak yang sudah saya cantumkan di kolom komentar yang sudah saya beri pin. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.